mukjizat. Kalau kelebihan diberikan kepada wali namanya karomah. Kalau kelebihan diberikan kepada manusia biasa tetapi dia beriman, maka disebut namanya adalah ma'unah. Awas ibu-ibu, bukan ma'unah, ma'unah. Apalagi diganti jadi ma'unah. Tapi ma'unah artinya pertolongan. Sempat waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika masih kecil ingin berangkat pesantren, mau mencari ilmu, dibekali oleh ibundanya uang 40 dirham, disimpan oleh ibunya di kantung, lalu dijahit kantungnya. Lalu ibunda itu berkata, "Nak, kamu harus menjadi orang yang jujur." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih kecil berangkat ke pesantren sama rombongan. Pas di tengah jalan ada perampok, diambil semua harta itu rombongan sama perampok. Sampai ada satu perampok yang mendatangin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih kecil, ditanya, "Kamu bawa apa?" Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Saya bawa uang 40 dirham." "Disimpan di mana?" "Ih, di kantong." Atau perampok aneh, ditanya padahal mau diambil, tapi jawabnya jujur. Makanya perampok itu ngebawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke pemimpinnya, pemimpin perampok itu. Ditanya sama pemimpinnya juga, "Kamu bawa apa?" Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Saya bawa uang 40 dirham." "Di mana disimpannya?" "Di kantong." Aneh pemimpin itu juga. Ditanya sama pemimpinnya, "Kenapa kamu sungguh jujur?" Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih kecil, bahwasannya kata ibu saya harus menjadi orang yang jujur. Saat itu juga pemimpin perampok tersebut bertaubat. Alhamdulillah. Coba kalau misalkan di TV, kalau misalkan mau dipalakin, jawabnya apa? "Jangan panggil aku anak kecil, paman. Shiva, 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 Shiva." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ketika sedang berzikir, tiba-tiba terdengar suara, "Hai Abdul Qadir, bahwasanya dosamu yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang sudah saya hapus. Makanya kamu sudah tidak usah beribadah, karena kamu sudah kuangkat menjadi wali." Kira-kira nanti bapak-bapak pulang dari sini sholat tahajud, lagi zikiran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba ada suara, "Hei Bapak Udin." Ada Bapak Udin? Ada. "Bahwasanya dosamu sudah dihapus, tidak usah beribadah, karena kamu sudah diangkat menjadi wali." Kira-kira Bapak Udin gimana reaksinya? Uhuy, alhamdulillah. Oke lah, lanjut tidur. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar suara tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan ta'awuz, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Kemudian meniup ke sebelah kiri dengan tiupan yang agak sedikit pakai ludah. Makanya kalau misalkan kita mimpi buruk, mimpi serem, mimpi setan, bangun, lalu baca ta'awuz, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim", meniup ke sebelah kiri. Awas ibu, niup, bukan ngeludah. Ini mah mimpi serem, bangun, baca ta'awuz, ngeludah, suaminya kebetulan tidur di sebelah kirinya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mendengar suara tersebut
langsung tahu kalau itu adalah setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu kalau itu adalah setan? Karena dia tadi mengucapkan, dia mengaku sebagai Allah. Padahal Allahu Ahad, laisa kamitslihi syai'un. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mendengar suara tersebut langsung tahu kalau itu setan. Kata Allah di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu memiliki sifat. Apa sifatnya? Yang pertama yaitu la khaufun alaihim. Para wali itu tidak mempunyai rasa takut ketika nanti di akhirat, karena para wali sudah mempunyai rasa iman di dalam hati. Apalagi sifat yang kedua yaitu walahum yahzanun, dan para wali tidak mempunyai rasa sedih ketika mendapatkan cobaan di dunia. Oleh karena itu, apalah artinya tahta, apalah artinya hartaku, dan apa pula artinya cinta, hai generasi muda, kalaulah kita tidak dibekali dengan modal iman dan ilmu, ilmu dan iman. Orang yang udah punya iman di dalam hati gak bakalan punya rasa takut. Bisa kita lihat orang-orang Palestina sekarang tuh yang lagi perang, padahal segitu Israel lagi membabi buta, lagi nyerang terus-terusan. Mungkin bagi mereka melempar bom itu udah kayak melempar petasan banting. Tapi apakah orang-orang Palestina itu merasakan takut? Tentu tidak, karena mereka sudah mempunyai rasa iman di dalam hati. Mereka tahu bahwa kemenangan ada di tangan agama Islam. Mereka tahu bahwa mati ada di dalam perjuangan agama Islam, maka matinya adalah mati syahid. Bapak, Ibu mau mati syahid? Bapak, Ibu mau mati syahid? Mau? Ya udah tuh, mati sekarang aja. Lah, kenapa? Saya mau mati syahid, kenapa mati sekarang? Katanya mau mati syahid. Bahwasanya orang yang mati ketika sedang mencari ilmu, maka matinya itu adalah mati syahid. Apalagi sekarang malam Jumat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau mati syahid silahkan. Jadi Palestina itu memperjuangkan agama Islam. Selain Palestina itu memperjuangkan agama Islam, dia memperjuangkan negaranya sendiri, negara yang ia cintai. Karena memang benar, jika kita cinta kepada negara, maka kita harus memperjuangkannya. Minal iman, cinta agama, cinta negara itu sebagian daripada iman. Jadi kalau misalkan ada orang Indonesia yang menghancurkan negaranya sendiri, korupsi, bohong, itu berarti dia tidak cinta kepada negaranya, dia tidak mempunyai iman di dalam hatinya. Pak, Bu, kalau mau melihat negaranya bagus atau enggak, dilihatnya itu dari anak mudanya, generasi mudanya. Ini anak mudanya berperan apa baperan? Baperan. Karena anak muda itu sangat penting bagi negara. Syubbanul yaum rijalun qad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Mungkin hari ini kita masih ada yang jadi santri, besok mungkin kita jadi kiai. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau misalkan kita sekarang jadi santri, harus jadi santri yang multi talenta. Disuruh kori bisa. Makanya pas ditawarin ngopi, dijawabnya pakai nada kori. Gimana tuh? Bari ngopi dapat api
pakai nada kori, ngomong sama dia mengama, kayaknya semua yang dinadain kori. Makanya kita kalau mau jadi santri, jadilah santri yang multi talenta, alias segala bisa. Dan lagi wali itu mempunyai sifat wala hum yahzanun, tidak mempunyai rasa sedih ketika diberikan cobaan oleh Allah di alam dunia. Bapak-bapak ketika diberi cobaan oleh Allah di alam dunia sedih atau enggak? Ibu-ibu sedih atau enggak? Sedih. Kenapa sedih? Padahal di sini juga semuanya wali murid. Kenapa di alam dunia kita selalu diberikan cobaan oleh Allah? Gak usah heran, gak usah aneh, karena memang itulah tempatnya. Kata Kanjeng Nabi, ad-dunya darul bala. Dunia itu tempatnya cobaan. Makanya pas sekali ini ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang lagi ruwet pikirannya, lagi bingung datang ke acara ini. Karena apa? Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, man tawassala bi hajatin udiyat hajatuhu. Barang siapa yang mempunyai hajat, keinginan, lalu ia bertawasul kepadaku, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka hajatnya, keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu yang sekarang lagi pusing mikirin cicilan, kreditan, mikirin utang, bapak-bapak, sekarang silaturahmi juga dijadiin buat alasan pinjam duit. Gimana katanya? Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Well, jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang yang lagi ruwet pikirannya, maka mintalah kepada Allah, bertawasulah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka hajatnya, maka keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dijadikan kita, aku menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikabulkan segala keinginan, cita-cita, hajat